Halo Carolina. Halo Kak, Ini Oten ini, namanya terlalu Oten. itu nama samaran Kak. Apa-apa? Isi Hosea 3. Baca. Iya, Hosea 3:1. Itu kan tulisannya berfirman Tuhan kepadaku, bagilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Yang keduanya, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Yang ketiga, aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan Stop. dengan Kak Carolina mau nanya apa? ya itu yang maksudnya yang dari ayat ke-1-nya itu gimana Bun? Itu cakep banget loh. Ya. Cintailah perempuan yang ini takut ya, takut di ini Ya. ya. Oke. Saya takutnya Siap. Cintailah perempuan yang sama seperti Allah mencintai bangsa Israel itu yang suka sekali bertit gitu. Kenapa bangsa Israel itu suka gitu? Karena mereka selalu mengikuti ilah-ilah lain. Itu. Jadi Hosea itu adalah tipologi dari Allah. Tipologi dari Sang Firman. Dia mengasihi kamu sekalipun kamu berkhianat padanya. Berselingkuh, ya. Bangsa Israel itu selalu seperti itu. Karena dia suka sama ilah-ilah lain. Jadi Hosea itu adalah tipologi dari Kristus. Kristus itu mengasihi kamu sekalipun kamu terus-terusan berbuat salah kepadanya, terus-terusan melawan dia. Itu firman Tuhan. Di dalam Hosea itu mau dikasih tahu begitu, bahwa aku Allah yang mencintai kamu sekalipun kamu ngikutin iblis. Kita kalau ngikutin iblis kan berarti kita kan menuhankan yang lain selain Tuhan Yesus. Betul nggak Kak Carolina? Itu. Jadi Hosea 3 ayat 1 itu mau ngasih tahu, aku tuh cintanya sama kayak si Hosea. Kamu tiap hari ngelawan aku, kamu tiap hari ngikutin si jahat itu, tapi aku cinta banget sama kamu. Itu Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu melalui firman itu bahwa dia mengasihi kamu. Nah, kamu yang di bawah-bawah ini, itu ayat untuk kamu. Kamu ini nyembah ilah lain, padahal Yesus itu cinta banget sama kamu. Itu maksudnya. Maka kita juga harus cintanya sama kayak Tuhan, setianya sama kayak Tuhan. Tuhan itu setia sama kita. Gak pernah paham ayat itu? Kan itu jelas. Cintailah wanita lain sama seperti aku mencintai bangsa Israel, meskipun mereka demikian. Ini orang-orang yang menyembah ilah lain selain Yesus. Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu, ya, si meong ini, kau kenapalah menyembah ilah lain, padahal Yesuslah ilahmu. Paham? Aku ini Kores. Nah, kau kan mencintai Batang. Ya. Makanya kau tuh jangan mencintai ilah lain. Itu. Jadi ayat yang kamu tanya itu, masa kamu nggak ngerti itu Kak Carolina? Banyak orang kesini nggak tahu apa maksudnya itu. belum paham Bun. Jadi Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu, cintaku itu sama seperti Hosea, yang dia mencintai perempuan yang setiap saat Tuhan Yesus itu cinta sama kita. Ya, apalagi si Uco Sunarso ini, dia nggak kenal Tuhannya, tapi dia cinta buta. Tengok aja kacamatanya itu. Itu, jadi maksud itu firman Tuhan Kak. Iya, firman Tuhan itu, dan itu dalam sekali. Banyak sekali orang yang menuhankan, kan dikatakan ya, kalau kita berbuat jahat, iblislah yang menjadi bapamu, betul nggak? Iya.
Bapa itu artinya Tuhan. Berarti kamu punya Bapa lain selain Bapa kita yang ada di sorga. Kita itu sebenarnya sudah yang tadi kamu yang bilang tadi itu. Jadi ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita itu sudah mengkhianati Tuhan. Ini yang kita tidak sadari. Kenapa? Karena kita menuhankan iblis. Iblis yang menjadi bapa kita. Makanya kita melakukan segala perintah-perintahnya kan. Kak Carolina kalau mencintai pasangannya, pasti dia pengen apa dilakukan kan? Iya. Iya. Jadi kalau kita berbuat dosa, artinya kita mencintai iblis. Tapi demikian pun, Tuhan kita tetap cinta sama kita kan? Aku salah Tuhan, ngaku dosa lagi, dicintai lagi sama Tuhan kita. Karena Allah adalah cinta. Karena Allah adalah kasih. Makanya dia tidak pernah berhenti memberikan kasihnya sama kita. Tuh, sekeren itu loh. Tuhan Yesus tuh mau ngasih tahu, aku tuh kayak gini loh. Cinta banget sama kalian. Kita ini kecintaannya Tuhan, Cok. Makanya orang Kristen kalau nggak berseri-seri mukanya, terlalu. Kenapa? Karena kita ini kecintaan. Tuhan tuh cinta mati sama kita. Paham kan cinta mati? Dia cinta sama kita makanya dia mati. Itu yang namanya cinta mati. Paham? Nah ini istilah cinta mati itu cuma Yesus yang bisa lakukan. Ada di dunia ini yang kayak dia? Nggak ada. Dia rela mati buat kita. Kenapa? Karena kecintaan. Keren banget, kita ini kecintaannya Tuhan gitu. Terus lo cinta lagi sama yang lain. Itu kan? Kenapa? Begitu kamu berbuat dosa, kau cinta sama dosa. Kau cinta sama iblis. Iblislah yang jadi bapakmu. Hah? Cintaku hanya kamu, cinta merah jambu. Itu cintanya Tuhan Yesus tuh gitu. Cintailah lagi perempuan gitu, sama seperti aku menjadi itu. Kita adalah gambaran Hosea. Kita adalah gambarannya istri Hosea. Hosea adalah gambaran Allah. Kita selalu berselingkuh. Iya kan? Dalam loh ayatnya ini. Makanya aku bilang, ini bukan hal yang agak-agak begitu. Enggak. Orang yang tidak punya hikmat akan melihat itu seperti perumpamaan. Tapi saya melihat itu sebagai kenyataan. Itu cintanya Tuhan Yesus. Dia cinta sama kita cintanya sama iblis. Makanya dikatakan apa? Iblislah yang jadi bapamu karena kamu melakukan segala keinginan-keinginannya. Karena dia adalah pembunbun sejak semula. Masa iya? Makanya orang Kristen kalau mau berbuat dosa, ingat lagi, tunggu. Kita berarti ngikutin iblis. Kita jadi instrumen iblis. Kenapa? Karena gue cintanya sama iblis, bukan sama Tuhan. Keren banget itu ayat. Asli. Nah, itu maksudnya dari situ. Ayat Hosea tadi, Kak. Enggak, tanya lagi boleh? Boleh. Kenapa Bunda Maria itu menyembah keilahian Yesus? Ya karena sejak awal dia adalah sesembahannya Maria. Kan Bunda Maria bilang di dalam Lukas 1 ayat berapa? 35. Lukas 2 ayat 35. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Lukas berapa pun? Nih, Lukas 2. Ayat ini, Ini Bunda Maria ini sih nggak mau ngarang saya. Oke. Coba baca. Lukas 2. Kemuliaan Oh, Lukas 1, Kak. Lukas 1. Coba kamu baca ayat 38-nya.
Lukas 1 ayat 38. Ada Alkitab. Berisi pernyataan Maria sebagai jawaban atas pemberitahuan malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini malaikat ngasih tahu bahwa dia akan mengandung dari inkarnasi Sang Firman, anak Allah. Itu kan? Gabriel datang. Terus dia bilang gini, ya, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan. Nah ini berarti belum jadi kan? Belum terjadi kan? Itu baru pemberitahuan. Nanti kamu akan melahirkan. Ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan ia akan disebut anak Allah yang maha, bukan mahalini ya, maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana mungkin itu terjadi karena aku belum bersuami, karena aku tidak pernah mengenal laki-laki. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun, ya kan, belum kejadian nih. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau sebab engkau akan melahirkan. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu pun, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Inilah bulan yang ke-6 baginya. Jaraknya Nabi Yohanes dengan Yesus itu 6 bulan. Nah itu. Ini kan akan, belum kejadian. Malaikat minta persetujuan Maria. Apa jawab Maria? Dia memilih untuk taat. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Berarti Maria sejak awal adalah hamba Tuhan, hambanya keilahian Yesus. Maka jadilah seperti yang kau katakan. Jadi Maria ini, Kak Carolina, hambanya Yesus, dijadikan ibu bagi kemanusiaannya. Jelas? Terlalu simpel bahasa saya. Maria adalah hamba dari Sang Firman sebelum dijadikan ibu. Ingat, dia bukan ibu yang menjadikan anaknya Tuhan. Bukan. Jangan dibalik-balik. Dia hamba, dijadikan ibu. Kita hamba dijadikan apa, Kak Carolina? Anak Allah. Maria tidak pernah lalai sebagai hamba. Maria tidak pernah lalai sebagai ibu dari kemanusiaan Yesus. Kenapa saya bilang ibu dari kemanusiaannya? Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah itu punya kemanusiaan. Itu tadi dibilang, yang kau lahirkan itu adalah anak Allah. Anak Allah itu adalah firman. Itu. Jadi kenapa Maria menyembah keilahian Yesus? Karena memang sesembahannya Maria itu adalah firman Allah, Yesus. Jadi jangan dibolak-balik. Itu. Yang sebelah kan ngebolak-balik itu kan. Manusia dijadiin Tuhan, bukan Cok. Dia Tuhan yang jadi manusia. Kalau dibalik kan beda artinya. Duluan mana? Saya sebagai guru atau bayi? Bayi. Iya. Iya. Saya sebelumnya bayi, tapi kalian lebih dulu mengenal saya sebagai guru kan? Iya. Kalian tidak mengenal bayinya saya. Demikian RT sebelah cuman mengenal kenabiannya Yesus, bukan keilahiannya. Padahal dalam kekekalan duluan
keilahiannya. Itu. Tapi kan kalian paham kan kalau aku dulunya bayi kan, baru jadi guru kan? Iya. Kalau mau pakai logika kan gitu. Berarti Yesus sebelum kalian kenal menjadi nabi, dia adalah ilahi kan? Makanya kenapa Maria menuhankan keilahian Yesus? Karena duluan ada, baru ada kemanusiaannya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi sih, satu lagi Bunda mau tanya. Boleh. Sebentar. Nah, ini ada yang di bawah nih ya. Dikatakan. Makanya kemarin pertanyaan saya adalah, sebelum Om jadi Muslim, sebelumnya dia agama apa? Ini pertanyaan saya dari 3 tahun yang lalu nih ya. Untuk tetangga saya tanya, sebelum Om menjadi Muslim, dia agama apa sebelumnya? Nah, kau jawab aja itu. Oke, silakan Kak Carolina. Yang dimaksud nabi-nabi palsu itu bukan nabi-nabi yang di RT sebelah itu ya Bun ya? Bukan, itu bukan nabi bahkan. Jadi gini, konteks nabi-nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang datang kepada bangsa Israel. Nah, itu. Jadi yang sebelah itu bukan nabi palsu, bukan nabi bahkan. Kenapa? Karena Israel kan tidak menganggapnya nabi. Aduh, jatuh, Cok. Jatuh aku buat nabi. Itu. Jadi kalau dibilang, "Bun, itu nabi." Bukan. Yang palsu itu kan gini. Ya. Yang dalam konteks Alkitab adalah itu adalah ini untuk orang-orang Israel. Gitu. Coba Kakak baca, cari ayatnya coba Kak. Ayat berapa? Cari ayat yang tentang nabi-nabi palsu. Sesungguhnya akan ada Mesias-Mesias palsu. Coba baca itu. Matius berapa yang tahu itu ayatnya? Matius berapa, Kak? Googling. Akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Coba cari. Ini aku kasih tahu. Spesifik ya. Matius 14 itu Kak. Coba cari. Matius 14. Coba. Teman-teman yang di bawah bantu googling coba Matius berapa. Bukan itu Kapten Morgan. Matius berapa tuh? Tuh si Ainun tuh. Ada tuh. Akan muncul nabi-nabi palsu. Kalian ngasih ayat yang betul. Coba. Matius. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat sehingga Stop. Dikatakan di situ Mesias palsu akan muncul. Yesus bilangnya sama siapa? Yesus? Sama bangsa Israel kan? Sama orang Israel. Jadi kalau yang sebelah itu tetangga kita itu nggak dianggap. Nah, yang dikatakan ya, sebagai tetangga yang tak dianggap, aku hanya bisa. Itu bahkan nggak dianggap, Cok. Jadi bangsa Israel tidak memandang mereka seperti demikian. Gatal kali aku mau nunjukkan ya kan. Andai 10 orang saja beriman kepadaku. Tahu ayat itu kan? Iya kan? Pernah tahu kan ayat itu kan? Aduh, aku agak lupa ingatan itu dalilnya. Ya.
Bahkan dia pernah menyatakan itu, andai 10 saja orang si Wahyudi beriman kepadaku, 10 aja nggak ada yang percaya. 10 orang aja nggak ada yang percaya, Cok. Enggak, ini dari sebelah. Dari sebelah. Yang itu ya. Jadi itu adalah narasi Tuhan Yesus kepada orang Israel. Bagi Israel dan bagi kita Oten, mereka bukan nabi bahkan. Kan dikatakan akan mengadakan tanda-tanda mujizat kan? Betul nggak? Coba Kak Carolina baca lagi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, orang pilihan mana pernah disesatkan itu? Ada nggak orang pilihan Tuhan disesatkan sama itu? Murid-murid Yesus ada nggak disesatkan? Oh, dia belum ada. Gimana dia bisa menyesatkan? Nah, terus lucunya gini Kak Carolina, mereka malah bilang ini Rasul Paulus adalah nabi palsu. Rasul Paulus bukan nabi. Ingat ya, Mesias itu imam, nabi dan raja, iya kan? Nah, Rasul Paulus ini rasul, bukan nabi, Sul. Ya elah, Sul. Dia mah Samsul, bukan Imam S. Arifin. Nah, itu. Jadi, Kak, berarti yang sebelah itu enggak. Alkitab kita nggak pernah nyindir mereka. Kenapa? Nggak masuk dalam daftar, belum ada waktu itu. Belum ada. Lah orangnya belum ada, nggak mungkin disenggol Tuhan Yesus. Nggak mungkin lah. Gimana ceritanya? Pun Muslim 5001. Tahu ya Asmiranda, aku udah lupa ingatan, malah kau ingatkan aku lagi. Muslim 5001, ya ampun. Ini gimana sih? Asmiranda kan ku bilang aku mau lupa ingatan. Iya, aku tahu, aku udah lupa ingatan. Kenapa kau ingatkan? Andai 10 orang saja dari si Wahyudi, kan aku bilang. Aduh Asmiranda, kamu ini ya Asmiranda ya, yang bisa aja kau ya mengembalikan ingatanku. Aku udah bertobat dari hal-hal itu, malah kau jerumuskan aku. Ah, kayak gitu Kak Carolina. Kalian yang di bawah 600 orang yang penasaran, andai 10 Wahyudi aja mau mengakui ya, mulut gue jelek banget. Catat ya guys, anak-anak bunda, catat anak-anak bunda ya. Tuh udah disepil sama si Asmiranda. Asmiranda ini dari sebelah loh, makanya dia tahu. Ingat ya, Asmiranda ini dari RT sebelah. Kalian kan tahu ini artis terkenal loh, makanya dia tahu itu ayat-ayat. Googling dulu, googling. Nah, gitu Kak. Jadi yang sebelah itu bahkan kita tidak mengakui mereka yang palsu. Kenapa? Karena dalam iman kita mereka belum ada. Gimana mau dibilang palsu? Ya kan? Kalau belum ada, bisa nggak dibilang palsu? Nggak mungkin. Gitu. Ya kan? Ada lagi Kak Carolina? Sudah Kak. Ya, semoga paham ya. Ya, jelas ya, jelas. Iya. Tuhan berkati Kak Carolina. Semangat belajarnya ya. Iya, nanti kalau nggak tahu tanya lagi boleh kan? Boleh. Iya, makasih Bunda. Sama-sama. Ingat ya, satu pertanyaan satu paus. Soalnya di gereja nggak ada. Ini room limited edition ya, Thomas Alva Edison. Ya ampun.